Halo, assalamualaikum. Yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harapkan akhirnya terkabul juga ya. Infinix kembali memasukkan seri Zero-nya ke Indonesia. Ini adalah Infinix Zero 8 atau Zero 8 yang harga resminya sudah diumumkan Rp3.799.000 dengan harga flash sale Rp3.099.000. Jadi ini adalah flagshipnya Infinix ya, walaupun flagship di Infinix masih masuknya kelas mid range memang ya, bukan high end. Kamu akan lihat nanti prosesornya, prosesor yang cukup memuaskan performanya di level mid range dan kameranya yang menarik karena dia seingat saya, sepembacaan saya dia sudah pakai Sony IMX686. Disebutin ya di sini, saya kayaknya sempat baca deh tadi. Ya, ini di sini IMX686 Ultra Night Camera 64 megapiksel ya, resolusi kamera utamanya. Ini di kanan atasnya ada tulisan 128 plus 8. Jadi RAM-nya 8 GB dengan storage 128 GB. Nah, ini juga yang menarik adalah layarnya. Displaynya itu 6,78 inci, Full HD Plus 90 Hz smooth display. Jadi, sudah punya refresh rate yang tinggi, yang mana bisa teman-teman gamers pada suka tuh. Kemudian dengan resolusinya sekarang udah Full HD Plus dan menggunakan prosesor MediaTek Helio G90T yang biasanya mumpuni banget ya buat gaming. Skor Antutunya hampir 300.000, apa udah 300.000 sih? Kayaknya udah 300.000 ya. Di beberapa smartphone lain. Nanti kita coba di Zero 8 ini, di video reviewnya. Kita tes benchmark dan gamingnya juga. Dengan baterai 4500 mAh dan Android 10. Nah, kamera belakangnya tuh 4 ya. 48 megapiksel, 64 megapiksel, sorry. 8 megapiksel sekalinya ultra wide, 2 megapiksel autofocus, dan 2 megapiksel fixed focus quad flashlight. Yang fixed focus ini kemungkinan makro, tapi nanti kita confirm lagi di video review ya. Kemudian untuk front kameranya 2 dan resolusinya gede banget, serius. 48 megapiksel fixed focus plus 8 megapiksel fixed focus. Oke, untuk kamera selfie-nya fixed focus karena biasanya selfie jaraknya segitu-segitu terus ya. Nah, ini beda nih. Di sini 6,78 inci Full HD Plus, di sini 6,85 inci Full HD Plus. Jadi dimensinya yang mana yang betul itu harus ditelah lagi. Oh iya, baterainya itu punya kemampuan supercharge 33 watt ya. Wih, mantap. Dengan kamera untuk selfie-nya 8 megapiksel itu untuk ultra wide ya, 105 derajat, jadi bisa grup selfie dan ada liquid cooling teknologi dan stabilized video recording. Oh, ini kalau saya bilang semua yang ditawarkan, semua yang di-highlight fiturnya di bagian belakang boxnya ini bikin kita tergiur pasti. Menggiurkan bener, serius. Walaupun begitu, pada kenyataannya nanti kita harus tes dulu ya di video review. Ini spek di atas kertas sih menggiurkan banget untuk harga Rp3.099.000. Ini dia Infinix Zero 8. Kalau ini kan Zero 1, ini Zero 8. Dan kita akan lihat dulu paket penjualannya dapat apa saja. Yang pertama ada sebuah partisi. Kita ambil dengan tarik ini ke atas. Susah nih. Oke, ini kayak amplop gitu ya. Pertama ada ini SIM tray ejector yang bentuknya kayak pembuka kaleng kornet seperti biasa. Kita akan butuh untuk nanti lihat SIM tray-nya. Dan di dalamnya juga sudah terdapat anti gores bawaan ya. Kemudian ada X Club. Ini brosur untuk X Club. Nanti kamu bisa dapetin berbagai konten menarik kayaknya di X Club itu. Dan dapat softcase juga dengan bagian dalamnya pola diamond biar nggak bubble. Dan ini cukup tipis ya. Softcase betul, clear seperti ini. Ini yang kerasa cukup tipis, jadi enak nih buat dipakai, nggak akan banyak menambah ketebalan. Dan di sini ada tulisannya Design by Oraimo. Oke. Oh, di sini kita lihat ini di bagian tombol power lubangnya besar. Kemungkinan ini fingerprint scannernya masih di samping ya, bukan di dalam layar. Lalu ada kepala charger, harusnya ini support 33 watt nih. Kita lihat outputnya di sebelah sini. Output 5 volt 3 ampere 15 watt atau 10 volt 3,3 ampere 33 watt ya. Lalu ada ini juga nih. Ini ada sebuah headset tipenya half in ear seperti ini. Dan juga dapat kabel charging. Nah, ini sudah USB Type-C ya. Dan punya aksen warna orange seperti itu. Seingat saya ini berarti smartphone Infinix pertama resmi Indonesia yang menggunakan USB Type-C ya. Sekarang kita lihat langsung smartphone-nya. Kita akan buka. Oke, kamera depannya 2 di dalam sebuah punch hole. Dan di sisi belakang seperti ini layout kameranya ya. Saya belum tahu untuk susunannya, yang mana yang 64, yang mana yang 8 megapiksel, yang mana yang 2, dan mana yang 2 lagi.
Dan ini menggunakan, kalau bahan sih masih polikarbonat. Ya, belum glass, ini kerasa banget polikarbonat. Dengan warna tadi apa ya? Warnanya adalah black diamond. Hitam berlian. Ini ada pola diamondnya gitu ya, kayak aksennya. Jadi layoutnya ini juga landscape seperti ini. Penampakannya manis ya, cakep ya. Dengan logo Infinix-nya warna gold di situ. Kemudian 4 buah kamera dan 4 buah LED flash juga. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Saya tidak menemukan noise cancellation microphone. Ya, Infinix tidak punya. Kemudian di sisi kanan ada tombol volume rocker di atas dan tombol power sekaligus fingerprint scanner di bagian sini di bawah. Posisinya pas enak. Dan ini rasanya rasionya memanjang ya, layarnya mungkin 20:9 atau 21:9. Nanti kita cek dan spek lengkapnya saya akan munculkan di sini. Kemudian di sisi bawah masih punya jack audio 3,5 mm di paling kiri. Kemudian ini mikrofon, port USB Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang seperti itu. Di sisi kiri tidak ada apa-apa, hanya ada slot SIM tray. Kita akan buka buat tahu apakah ini mengusung triple card slot atau hybrid. Karena kan sudah 128 GB ya. Oke, mantap. Masih triple card slot. Kita akan coba nyalakan buat lihat bezel di layar seperti apa. Ya, sudah menyala. Infinix powered by Android. Ya, barusan nunggu ke screen ini lama banget, kayaknya 2 menit ada kali ya. Dan kamu sudah bisa lihat untuk bezelnya kiri kanan udah sangat tipis, atas sedikit lebih tebal dibandingkan kiri dan kanan, begitu pula bawah ya sedikit lebih tebal, tapi masih proporsional bagi saya segitu. Dan ini kerasa banget ya, layout atau rasio layarnya itu lebih memanjang, kemungkinan diagonalnya sekitar 20:9 atau lebih mungkin. Nanti kan saya update juga di spek lengkap yang tadi saya tulis. Oke, sudah masuk ke home screen dan kayaknya terlalu silau ya di kamera. Kita akan turunkan sedikit brightness-nya. Lebih mending ya. Sekarang kita akan tes dulu untuk fingerprint scanner dan juga face unlock-nya. Tadi sudah saya setup. Instan sekali. Sekarang saya coba ubah sedikit posisi fingerprint-nya, posisi jempolnya. Oke, rada gagal. Betul. Oke. Seperti biasa, posisi menentukan prestasi ya. Kalau rada begini, ini gagal nih. Tapi ini bisa. Kebetulan, nih, bisa dilihat ya, jempol saya lagi kering-kering banget. Jadi, rada maklum kalau gagal pas lagi begini. Tapi, begitu berhasil, pas yang tepat banget posisinya, ini instan banget ya. Super instan. Oke, sepertinya harus naikin sedikit brightness-nya. Ya, segini udah lebih mending ya. Dan kita akan tes face unlock-nya. Ya, oke. Rada ada jeda sedikit dibandingkan fingerprint-nya. Oke, rada ada jeda sedikit ya, tapi segitu masih tergolong cepat juga. Dan kita lihat di situ sudah ada banyak bloatware-nya, Jumping, Xboy, Magic Line, Yeoparty. Di folder ini juga ada banyak nih, ID3 Store, CNN, The Love, Majestic, banyak game juga ya yang bloatware-nya. Dan kita akan lihat lagi untuk sekarang masalah about phone. Nah, ini apa nih? Ada iklannya di situ ya, di setting langsung muncul iklannya sih, lebih ke rekomendasi aplikasi ya. Dan kita lihat about phone, My Phone XOS based on Android Dolphin versi 7 ya. XOS-nya, Android-nya Android 10. Nggak bisa dari sini. Nah, ini rasio layarnya 1080 x 2460. Biasanya yang 9:20 itu 1080 x 2400. Ini berarti 9:20,5 ya si rasionya. Makanya kelihatan memanjang banget. Baterainya 4500 mAh, sisanya udah semua ya. Ini speknya. Paling sekarang kita lihat nih, security patch levelnya ada di 5 Juli 2020. Android 10. Storage terpakai 11,5 GB tadi, jadi sisanya 117 GB. Dan RAM-nya dari 8 GB masih available atau masih sisa 5,5 GB. Kepake sekitar 2,5 GB ya. Untuk saya yang membuka 2 aplikasi saja. Ya, ini kalau kamu lihat di recent apps ini, maka 2,13 GB itu bukan sisa, tapi yang terpakai ya. Selalu terbalik kalau XOS itu. Oke, kemudian display. Bener nggak sih 90 Hz? Betul nih. Ada pilihannya, bisa auto switch, bisa 60 Hz, dan bisa 90 Hz. Kelihatan nggak sih lebih smooth dari tadi? Scroll, kita coba scrolling yang udah lama. Iya, smooth banget nih kelihatan.
Bukan promo, ini baru unboxing. Nanti kita lihat di review seperti apa. Kemudian kita akan lihat apakah ada sistem update atau tidak. Sistem update, online update. Oke, belum ada. Dan kita lihat untuk kameranya. Oke, ada mode 64 megapiksel seperti biasa. Berarti kalau tanpa dinyalakan, dia berjalan di 16 megapiksel ya. Jadi quad binding seperti biasa. Dan ada ultra wide 0,6 kali. 0,6 kali. Kemudian ada zoom juga 2 kali. Nah, saya nggak tahu zoomnya digital atau optik ya. Karena sekarang ada lensa yang wide, yang biasa, tapi bisa zoom. Kemudian kita lihat modenya ada slow motion 240 fps ya. Kemudian maksimal ada nih 960 fps, udah bisa. Di sini kelihatan 960 fps bisa slow motionnya. 120 fps juga bisa. Masalah resolusi nanti akan saya bahas di video review ya. Di 960 fps berapa resolusinya. Short video di situ. Speednya bisa dicek apakah lambat 0,5 kali slow motion berarti ya, atau 2 kali kayak dipercepat. Dan ini ada filternya, fresh, forest, dan lain-lain. Ada Google Lens juga ya, kalau kamu pakai. Kemudian ada video, dan ada super steady shot. Jadi buat stabilisasi perekaman videonya sudah ada juga. Dan ini dia resolusi perekaman videonya. Ada 4K 30 fps, Full HD itu 60 dan 30 fps, serta HD 720p di 30 fps. Nah, kita akan coba juga nanti di Instagram. Kalau pakai Full HD 60 fps, apakah akan smooth hasilnya? Dibikin story. Ini buat apa ya? Nggak tahu lah. Kita lanjut lagi. AI Cam ini adalah mode kamera defaultnya ya. Ada HDR, ada flash, auto on, auto off. Dan ya picture size 16 megapiksel ya by default. Ada grid, ada touch capture, dan watermark. Dan bisa juga pakai fingerprint sensor buat shutter buttonnya ya. Kemudian ada beauty, efek beauty, bokeh. Oke, ini untuk menghasilkan foto yang blur backgroundnya. Bisa di set nih, bukaan lensanya berapa. Super night sudah ada juga. Maksudnya profesional ya. Ada white balance ISO dari 100 sampai dengan berapa ini? 6400. Cukup luas juga rentang ISO-nya. Shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 6 detik. Oke, kalau shutter speed-nya tidak terlalu panjang maksimalnya. Ada exposure compensation juga, dan ada metering-nya nih. Super makro juga ada di sini. Kemudian ada panorama dan foto dokumen. Udah ya, tidak ada more. Dan kita akan cek untuk kamera depan. Oke, ini yang biasa 48 megapiksel, dan yang ini yang ultra wide-nya. 8 megapiksel 105 derajat. Makin ini ya, makin lebar angle-nya, frame-nya. Tapi secara kualitas sih udah kerasa ya, di jendela bilik aja bagusan yang lensa utamanya untuk kamera depan ini. Punch-hole-nya sendiri tidak terlalu besar, ya tidak terlalu kecil juga, tapi segini cukupan lah ya. Dan posisinya sudah enak di pojok kiri atas. Karena memang untuk yang dua gini saya belum pernah nemuin yang ditaruh di tengah ya, pasti selalu di pojokan. Kemudian apalagi mau dicek? Kayaknya udah dulu kali ya. Yang jelas ini bahannya polikarbonat semua. Nih, kemungkinan depannya sih kaca pasti ya. Tapi bodinya polikarbonat. Dan kamu bisa pasangkan softcase-nya yang ada di dalam paket penjualannya. Ini tipis banget asli softcase-nya. Good job Infinix buat softcase-nya, walaupun secara penampakan lebih indah tanpa softcase ya. Oke, itu dia Infinix Zero 8, smartphone dari Infinix yang paling tingginya, flagshipnya mereka. Tetap ya di level mid range memang flagshipnya, tapi segini udah patut diapresiasi banget. Mereka mengembalikan seri Zero masuk ke Indonesia, dan di harga 3 jutaan dia sudah pakai sensor Sony IMX686. Itu menarik banget. Kalau soal prosesor sih banyak ya, yang 3 jutaan pakai prosesor Helio G90T, kemudian storage 128, RAM 8GB, nggak masalah. Tapi kameranya yang menarik. Kemudian layar 90Hz juga ada sih. Jadi jelas ya, kameranya yang paling menarik. Ini pakai Sony IMX686. Nanti kita buktikan seperti apa kualitas kameranya di video review. Sekarang saya cuma pengen ngecek apakah ada NFC atau tidak sebelum saya tutup videonya. More connection. Ya, tidak ada NFC ya. Tapi paling tidak, sekarang sudah USB Type-C dengan fast charging 33 Watt. Oke, kemajuan buat Infinix. Semoga
sukses penjualannya, biar makin pede buat ngeluarin seri-seri Zero selanjutnya. Bahkan seri Note juga kalau mau di-upgrade lagi speknya, boleh banget Infinix. Biar kita banyak alternatif smartphone dengan harga yang cukup terjangkau, yang menawarkan banyak spek yang menawan. Serius, saya begitu lihat spek yang ada di belakang kardusnya itu merasa tergiur ya. Semoga teman-teman tergiur juga, dan saya akan coba carikan linknya ke official Infinix Store di Shopee ya. Saya akan taruh di deskripsi video ini. Nunggu saya akan setengah harga? Enggak lah kayaknya, ini nggak akan dijual setengah harga. Mungkin akan saya keep karena enak nih buat main gaming. Prosesornya di level harga segini, dia menawarkan banyak hal si Infinix ini, termasuk kameranya. Saya rasa menjanjikan. Nanti kita coba di video review ya. Jangan lupa subscribe makanya, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau nanti video reviewnya sudah tayang ya. Oke, gitu aja video unboxing kali ini. Sorry kalau panjang. Dari Kota Cimahi, Algo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.